Jika iya, bisakah kru member menyelesaikan tugas-tugas mereka tepat waktu? Apakah tamu tidak merasa terganggu dengan penerapan social distancing? Atau bisakah mereka menikmati cruising mereka? Hai guys, see you again with me, Suryadi. Di video kali ini, saya akan membicarakan tentang apa yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini, yaitu social distancing atau physical distancing. Masalahnya adalah, mungkinkah social distancing atau physical distancing ini bisa diterapkan di kapal pesiar? You guys ingin tahu jawabannya? Silahkan tonton video ini sampai akhir. You guys yang belum subscribe Suryadi channel, silahkan subscribe sekarang juga. Ingat, subscribe itu gratis. Jangan lupa tekan belnya di bawah. Social distancing artinya ketika kita bersosialisasi atau kita ada di antara atau berdekatan dengan orang lain, kita harus menjaga jarak. Jaga jarak yang dimaksudkan dalam situasi sekarang adalah jarak yang aman, yaitu di luar jangkauan cipratan orang yang sedang batuk atau bersin, yaitu minimal 1 meter. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 karena virus ini bisa menular dari satu orang ke orang yang lain begitu mudah dan begitu cepatnya, karena virus ini masih bisa hidup di luar tubuh manusia beberapa jam. Dan virus ini bisa masuk ke tubuh manusia lewat mulut, hidung, dan mata. Sehingga selain menerapkan social distancing, maka hal lain yang juga harus dilakukan untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini adalah dengan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan dengan sabun atau hand sanitizer untuk mengantisipasi jika tangan kita sudah menyentuh sesuatu yang ada virus corona ini. Di samping itu, ketika kita berada di luar rumah, kita juga harus mengenakan masker untuk melindungi mulut dan hidung kita. Sekarang, marilah kita hubungkan hal ini dengan keadaan di kapal pesiar. Guys, when we are talking about cruising, it is about social gathering, the opposites of social distancing. Ya, kebanyakan apa yang kita lihat di kapal pesiar adalah sesuatu yang berhubungan dengan social gathering. Mulai dari embarkation day, di mana tamu berdesak-desakan mengantri agar bisa naik ke kapal pesiar secepatnya. Karena kebanyakan dari mereka sudah sangat capek. Banyak dari mereka sudah melakukan perjalanan panjang, baik dengan penerbangan maupun mobil untuk bisa sampai ke home port. Sehingga semua dari mereka ingin secepatnya bisa beristirahat di kabin-kabin mereka atau makan di restoran yang ada di kapal pesiar. Begitu mereka ada di kapal pesiar, sebagian besar dari mereka sudah sangat lapar. Mereka pun menyerbu restoran yang ada di kapal pesiar. Lagi-lagi mereka harus membuat barisan, yaitu mengantri sampai mendapatkan giliran untuk mengambil makanan dari buffet counter. Di saat mereka sedang makan, mereka juga harus tidak keberatan untuk berbagi meja dengan orang-orang lain yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Sebelum cruising dimulai, mereka juga harus beramai-ramai menuju ke master station mereka masing-masing, yaitu tempat di mana mereka harus berkumpul jika terjadi emergensi untuk mengikuti mandatory drill, yaitu latihan bagaimana caranya menyelamatkan diri jika terjadi emergensi di kapal pesiar. Di tempat-tempat pertunjukan pun terjadi demikian. Mereka duduk berdekatan satu sama lain tanpa menyisakan tempat duduk yang kosong untuk mengisi waktu malam mereka setelah menikmati dinner di dining room. Sebagian dari mereka juga mencari kesenangan di bar-bar,
kasino, tempat karaoke, tempat di mana foto-foto yang mengabadikan cruising mereka dipampang, dan tempat-tempat yang lainnya. Untuk itu, mereka harus rela mendatanginya dengan cara berdesak-desakan. Yang paling crowded adalah di tempat-tempat party, seperti yang terjadi di deck party. Hampir seluruh tamu, utamanya yang muda-muda, bertumpah ruah, bermain berbagai fun game sambil menikmati minuman, baik yang beralkohol maupun yang tidak beralkohol bersama-sama. Yang terakhir adalah saat disembarkation day, yaitu hari terakhir mereka ada di kapal pesiar. Mereka kembali harus mengantri dan berdesak-desakan agar bisa keluar dari kapal pesiar secepatnya, karena sebagian dari mereka harus mengejar penerbangan di hari yang sama atau menemukan transport yang mereka sudah charter sebelumnya. Di sisi kru member pun terjadi hal yang sama. Setiap kali kru member akan makan, mereka harus membuat barisan, mengantri untuk bisa mengambil makanan dari buffet counter, baik saat breakfast, lunch, dinner, maupun late night buffet. Demikian juga ketika mereka mau mengambil minuman dari beverage counter, yaitu dari jus machine atau coffee machine. Berikutnya adalah ketika mereka menaruh dirty dish di tempat pencuciannya. Semua ini mereka lakukan karena mereka tidak ingin terlambat dari pekerjaan mereka, atau mereka tidak ingin pekerjaan mereka tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Tidak hanya tamu saja yang mengikuti safety drill, kru member pun mengikutinya, yaitu di hari pertama saat kru member sign on dan juga di hari-hari tertentu yang jadwalnya diberikan secara bergantian. Bahkan beberapa kru member memiliki cuti yang khusus jika benar-benar terjadi emergensi di kapal pesiar. Yang harus diingat, setiap 6 bulan sekali, United States Coast Guard selalu datang untuk menginspeksi seluruh perlengkapan keselamatan yang ada di kapal. Demikian juga dengan pengetahuan kru member bagaimana caranya menyelamatkan diri jika terjadi real emergency. Sehingga saat seperti ini, seluruh kru member harus terlibat di dalamnya tanpa ada excuse. Otomatis social gathering tidak bisa dihindari. Belum lagi di cabin kru member. Kru member dengan posisi sebagai staf biasa atau bukan bagian dari manajemen, mereka juga harus berbagi satu cabin yang sudah sempit dengan orang lain. Dengan mengetahui fakta ini, mungkinkah perusahaan kapal pesiar akan menerapkan aturan yang sangat ketat untuk menerapkan social distancing atau physical distancing bagi seluruh kru member dan juga tamu yang ada di kapal pesiar? Jika iya, bisakah kru member menyelesaikan tugas-tugas mereka tepat waktu? Apakah tamu tidak merasa terganggu dengan penerapan social distancing? Atau bisakah mereka menikmati cruising mereka? Jika hal ini benar-benar diterapkan, bagaimana kelangsungan nasib perusahaan kapal pesiar? Padahal kita tahu bahwa industri kapal pesiar merupakan salah satu industri yang mendatangkan banyak profit. Selain itu, banyak sekali tenaga kerja yang bisa diserap dari industri ini. Seperti halnya pekerja-pekerja kapal pesiar dari Indonesia yang setiap tahunnya jumlahnya terus mengalami peningkatan. Banyak keuntungan yang bisa didapat dari bekerja di kapal pesiar. Bisa mendapatkan penghasilan yang relatif jauh lebih banyak daripada penghasilan yang bisa didapat dengan bekerja di rumah dengan posisi atau pekerjaan yang sama atau hampir sama. Karena nilai uang mereka yang jauh relatif lebih tinggi dari nilai uang kita, di mana kapal-kapal pesiar ini beroperasi.
Negara juga diuntungkan secara langsung dari PMI atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di kapal pesiar, karena mereka adalah pahlawan pendulang devisa negara dan juga bisa mengurangi pengangguran karena tidak tersedianya cukup lowongan kerja di rumah. Dengan bekerja di kapal pesiar berarti crew member bisa traveling ke berbagai wilayah, berbagai negara yang ada di dunia. Bahkan ada cruise yang keliling dunia. Artinya mereka juga bisa keliling dunia secara gratis, bahkan bisa menghasilkan uang. Dengan mengunjungi berbagai wilayah dan negara yang ada di dunia, berarti crew member bisa menambah pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan yang mereka selama ini bisa dengar ataupun saksikan di media seperti televisi dan YouTube, dan juga yang bisa mereka baca dari buku atau dari Google. Ketika mereka bekerja di kapal pesiar, mereka bisa langsung melihat dan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dengan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan yang crew member miliki, berarti mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi ketika mereka memutuskan untuk pensiun dari bekerja di kapal pesiar. Jikapun mereka tidak mau bekerja pada orang lain, mereka bisa membuat usaha sendiri berbekal dari modal yang mereka dapatkan selama aktif bekerja di kapal pesiar. Untuk itu, semua dari kita sekarang ini berharap agar masalah ini, yaitu pandemi COVID-19, bisa diatasi secepatnya agar kehidupan kita bisa kembali normal. Demikian juga dengan saudara-saudara kita, para PMI, pekerja migran Indonesia yang bekerja di negeri orang, mengadu nasib di kapal pesiar, bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Mereka adalah pahlawan negara, pendulang devisa. Sebagian besar dari mereka adalah tulang punggung keluarga, tulang punggung di keluarga mereka masing-masing, kemudian mendukung perekonomian orang tua dan saudara. Sekarang bagaimana pendapat you? Silahkan tulis di kolom komen di bawah, kemudian kita bisa diskusikan bersama. Guys, I love you all. I wish you all the best. For those of you who haven't subscribed to Sriyadi channel, please subscribe right now. Remember, it is free to subscribe. If you are very kind, please share this video. I'm Sriyadi. Thanks for watching. Stay happy and stay healthy. Bye bye.